sang arsitek dari dunia serangga. Selamat datang di dunia yang menakjubkan, tempat di mana Allah menunjukkan keajaiban arsitektur dan kerjasama yang luar biasa. Kita akan menyelami kehidupan salah satu makhluk terkecil, namun paling luar biasa, semut rangrang, atau dalam bahasa ilmiahnya, Ucaphylla smaragdina. Semut ini dikenal bukan hanya karena warnanya yang mencolok, tetapi juga karena kemampuannya membangun sarang dari daun yang dijahit bersama. Mereka adalah arsitek sejati, pekerja keras, dan pejuang ulung di hutan tropis Asia dan Australia. Semut rangrang memiliki penampilan yang sangat khas. Mereka berukuran sedang, sekitar 5 hingga 10 mm, dengan tubuh berwarna hijau kekuningan hingga oranye kemerahan. Kepala mereka besar, dengan rahang mandibula yang kuat dan tajam, siap untuk mencabik-cabik mangsa atau membela diri. Ciri khas lainnya adalah perut mereka yang bulat dan mengkilap. Semut rangrang hidup berkoloni dalam masyarakat teratur. Seperti semua semut, semut rangrang hidup dalam koloni yang sangat terorganisir. Koloni mereka bisa mencapai ratusan ribu individu dan terbagi menjadi 3 kasta. Ratu rangrang adalah semut rangrang betina yang ukurannya paling besar dan bertugas utama untuk bertelur. Ratu adalah pusat dari seluruh koloni dan bisa hidup hingga puluhan tahun. Rangrang pekerja adalah semut betina steril yang paling banyak jumlahnya. Mereka melakukan semua pekerjaan koloni, mulai dari mencari makan, merawat larva dan pupa, hingga membangun sarang. Rangrang jantan adalah semut jantan yang bersayap, bertugas untuk membuahi ratu baru. Mereka hanya hidup sebentar, biasanya mati setelah kawin. Setiap individu memiliki peran spesifik, dan kerjasama inilah yang membuat koloni mereka begitu sukses. Semut rangrang menghasilkan keajaiban arsitektur, yaitu membangun sarang dari daun. Inilah bagian paling menakjubkan dari semut rangrang. Mereka tidak menggunakan tanah atau kayu, melainkan menggunakan daun-daun di pohon. Prosesnya begitu rumit dan menunjukkan kecerdasan kolektif yang luar biasa. Dalam proses menjahit daun, mereka melakukan beberapa tahapan. Beberapa semut pekerja bertugas mencari daun yang cocok. Begitu mereka menemukannya, semut-semut lain datang dan membentuk rantai manusia hidup. Mereka berpegangan satu sama lain dari ujung ke ujung, menarik daun-daun hingga bertemu. Semut rangrang tidak memiliki benang. Mereka menggunakan lem yang sangat istimewa. Larva. Ya, semut pekerja memegang larva di rahangnya. Dan larva-larva ini mengeluarkan cairan lengket seperti sutra. Semut pekerja menggerakkan larva bolak-balik di antara celah-celah daun yang sudah ditarik. Cairan sutra dari larva itu mengering dengan cepat, merekatkan daun-daun tersebut menjadi satu kesatuan yang kuat dan tahan air. Proses ini diulang berkali-kali hingga sarang terbentuk sempurna. Dalam sarang mereka, ada beberapa tingkatan dan kompartemen. Sarang yang sudah jadi bukan hanya satu ruangan besar. Mereka membangun berbagai kompartemen untuk fungsi yang berbeda. Ada ruang untuk ratu dan telur, ruang untuk menyimpan larva, dan ruang untuk istirahat. Sarang ini menjadi benteng yang kokoh, melindungi mereka dari pemangsa dan cuaca. Semut rangrang memiliki peran ekologis dan manfaat bagi manusia, yaitu sebagai pembasmi hama alami.
Mereka adalah predator yang sangat efektif. Mereka aktif berburu serangga hama di sekitar pohon tempat mereka bersarang. Mulai dari ulat, belalang, hingga serangga kecil lainnya, semua bisa menjadi mangsa mereka. Oleh karena itu, di banyak perkebunan, kehadiran semut rangrang dianggap sebagai biokontrol alami yang membantu menjaga kesehatan tanaman tanpa perlu menggunakan pestisida kimia. Mereka adalah penjaga kebun yang setia. Selain sebagai pembasmi hama, semut rangrang juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Telur dan larva semut rangrang yang dikenal sebagai kroto adalah pakan alami yang sangat digemari oleh burung kicau dan ikan. Kroto mengandung protein tinggi yang sangat baik untuk pertumbuhan dan kesehatan hewan peliharaan. Oleh karena itu, budidaya semut rangrang untuk menghasilkan kroto menjadi salah satu usaha yang menjanjikan. Meskipun tangguh, semut rangrang juga menghadapi ancaman, terutama dari kerusakan habitat akibat deforestasi. Menjaga keberadaan pohon-pohon yang menjadi habitat mereka sangat penting untuk melestarikan spesies ini. Selain itu, praktik budidaya yang berkelanjutan juga menjadi kunci agar populasi mereka tetap stabil. Kisah semut rangrang mengajarkan kita banyak hal. Mereka membuktikan bahwa ukuran bukanlah segalanya. Dari kerjasama yang terorganisir, kemampuan arsitektur yang canggih, hingga peran penting mereka dalam ekosistem, semut rangrang adalah contoh sempurna dari keajaiban alam. Mereka mengingatkan kita bahwa setiap makhluk, sekecil apapun, memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan dunia.